Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Selamat malam, kembali lagi bersama saya. Pada malam hari ini saya akan membuat konten untuk kategori alat. Pada malam hari ini saya akan membahas solder. Jadi untuk solder itu ada dua jenis ya. Ini yang saya pakai, kebetulan saya memiliki solder temperatur yang biasa kita temui di pasaran. Nah, mungkin teman-teman untuk lebih detailnya bisa lihat di kamera kedua ya. Oke, saya akan fokuskan dulu kameranya. Oke, baik. Nah, oke, teman-teman bisa lihat, ini yang saya pakai adalah tipe solder temperatur. Kenapa bisa disebut demikian? Karena di sini terdapat sebuah potensio pengatur suhu yang dapat kita sesuaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita bisa lihat di sini ya di kamera ya. Ini untuk detailnya ya. Nah, ini. Oke, saya fokuskan dulu biar teman-teman bisa tahu. Oke, nah di lingkaran tengah itu teman-teman bisa memutar sesuai dengan kebutuhan panas yang akan kita tentukan. Nah, di sini untuk kelebihannya di solder temperatur ini kita bisa mendapatkan panas yang lebih dibandingkan solder-solder yang lain gitu. Namun perlu diketahui untuk solder temperatur ini juga memiliki kelemahan. Jika kita lupa menurunkan suhu dari potensio yang kita atur tadi, mungkin bisa mati atau apa untuk IC-nya kepanasan ya jelas. Karena ini panasnya luar biasa. Nah, yang kedua saya punya solder biasa disebut solder god, tapi ini udah rusak ya. Saya udah berulang kali ganti. Nah, yang seperti ini solder god biasanya teman-teman sebut. Kenapa kok solder god? Karena mereknya aja, teman-teman bisa lihat di sini ada apa ya istilahnya, ya kayak cetakan gitu, misalnya god. Bisa saya bantu dengan fokuskan ke kamera. Oke, teman-teman bisa lihat di situ. Oke. Ya, jika teman-teman bisa lihat tuh di situ dapat tulisan god di sini ya. Nah, apa kelebihannya? Mungkin untuk panasnya beda dibandingkan solder temperatur, cuman dia panasnya lebih di ujung ini. Nah, lebih di ujungnya aja, bisa lihat detailingnya lebih di ujung ya. Teman-teman bisa lihat di kamera. Nah, oke, nah ini lebih di ujung dibandingkan solder temperatur. Oke, untuk solder temperatur sendiri bisa dibilang lebih menyeluruh ya panasnya ya, dan sampai ke bawah, kadang-kadang sampai ke bawah sini terasa banget panasnya. Mungkin itu yang menyebabkan solder temperatur juga cepat rusak karena kita lupa mengatur kembali potensio, karena ini bukan otomatis ya. Ada lagi yang otomatis itu biasanya seri yang agak mahal, harga kurang lebih 900 ribuan ya. Itu solder T12, dia ada stasiun ininya, box station ya, dan juga sensor otomatisnya luar biasa. Nah, untuk di solder god sendiri saya rasa panasnya lebih di ujung di sini ya, cuman dia juga lemah di mata soldernya, lebih boros dibandingkan mata solder temperatur. Saya ada contoh untuk mata solder temperatur, dia bentuknya seperti ini.
teman-teman bisa lihat ya, kalau teman-teman tahu. Nah, bentuknya seperti ini. Mungkin saya akan fokuskan ke kamera biar lebih jelas. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Oke, saya akan fokuskan. Oke ya, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti itu. Oke, seperti amunisi ya, seperti amunisi pistol, cuma lebih kecil. Kita tinggal custom aja kan jadi amunisi, tinggal kita kasih serbuk. Nah, itu sebagai mainan aja. Nah, sedangkan untuk mata solder, bisa kita sebut solder god, itu bentuknya lebih tipis, dan kalau dibilang, saya akan buka, kalau dibilang lebih awetnya ya bisa dikatakan ini lebih boros ini ya, karena dia kecil, mas sebaras ini ya. Lalu bisa lihat di sini seperti ini. Jadi di sini saya akan perlihatkan pada teman-teman ya. Bentuknya lebih pipih, teman bisa lihat di kamera ya, bentuknya lebih tipis. Ini cepat sekali habis ya. Ini kalau dia udah kayak agak hitam-hitam itu, otomatis yang sininya tidak mau panas lagi, ujungnya sini. Bisa saya fokuskan biar teman-teman bisa lihat. Oke, nah itu kelihatan ya. Oke, nah di sini ada keunggulan dan kelemahannya di masing-masing solder ya. Untuk saya sendiri lebih memilih solder temperatur dibandingkan solder god sendiri. Karena apa? Di solder temperatur kita bisa ganti mata soldernya dengan berbagai macam mata solder. Saya akan tunjukkan pada teman-teman semua. Di sini saya akan tunjukkan ada berbagai macam mata solder yang kebetulan saya bawa di counter. Ini kebetulan counternya masih baru ya, baru beberapa minggu. Oke, ini teman-teman bisa lihat di sini saya memiliki 3 mata solder. Ini amunisi saya ya. Nah, ini di setiap mata soldernya ya, teman-teman bisa lihat ini memiliki mata yang berbeda-beda ya kan. Nah, itu kan beda sama yang awal tadi. Bentuknya beda. Bahkan ada yang matanya seperti pisau. Saya pernah bawa, itu matanya seperti pisau. Ini mata patahan, biasanya enak buat ngerjain kaki-kaki IC yang kecil-kecil itu, buat pembersihan. Ini yang besar biasanya buat ya, mungkin bisa buat pembersihan juga ya, sama ya. Cuman kalau untuk komponen HP ini terlalu besar. Ini komponen laptop mungkin bisa recommended. Ini juga terlalu besar untuk komponen HP. Ini cukup lah. Saya rekomendasikan untuk bermain di komponen HP, teman-teman pakai yang seperti ini. Paling enggak ini sudah tumpul ya ujungnya ya, ini harusnya runcing. Oke, saya akan kasih lihat yang masih runcing nih. Nah, ini sudah tumpul juga, tapi nggak apa-apa. Gimana untuk perawatannya? Nah, biasanya teman-teman sering memakai solder cuman tidak tahu cara perawatannya yang baik dan benar. Ini saya akan sharing kali ini perawatan yang baik dan benar menurut versi saya sendiri. Kalau saya sendiri untuk perawatan mata solder dan solder device-nya sendiri, itu saya tergantung pemakaian juga. Kadang ada teman-teman itu yang memakai solder itu lupa tidak dimatikan. Nah, itu jangan sampai ya, itu udah kesalahan fatal. Dan sedangkan suhu temperaturnya kita setting maksimal ya kan. Nah, itu udah kesalahan fatal banget, kesalahan fatal. Jadi solusinya kita atur standar di
suhu 200 derajat Celcius. Di sini ada tulisannya 200 derajat Celcius, jangan melebihi, itu udah recommended banget. Saya biasanya memakai di atas 200 derajat Celcius untuk ketika saya menemukan komponen yang sekiranya udah lama nggak dipakai, bukan lama nggak dipakai ya, istilahnya dia tuh udah komponennya tuh jarang dibuka, jarang dibongkar, jarang di cleaning, dan dia agak berkarak gitu, bukan korosi ya, tapi agak berkarak, entah apa gitu ya, ya bisa dibilang korosi juga, tapi lebih tepat dikatakan untuk berkarak gitu. Nah, saya baru menggunakan biasanya suhunya di atas 200 gitu. Nah, untuk perawatannya sendiri kita cukup mematikan solder jika itu tidak dipakai, itu yang pertama. Makanya saya menambahkan satu saklar. Itu sebenarnya kalau teman-teman udah beli di ATPY udah ada ya, nih ya. Ini saya kebetulan beli di ATPY udah ada saklar ini aja, membantu sekali nih, luar biasa. Thank you ATPY. Ini sangat luar biasa sekali, ini produknya ATPY punya ya. Ini diberi saklar supaya apa? Ketika kita tidak memakai solder itu bisa kita matikan gitu. Tapi ketika kita ingin memakai tinggal kita switch on aja. Ini bisa dimodif, teman-teman beli di toko listrik bisa dimodif sendiri ya. Sangat simpel ya modif seperti ini ya, sangat simpel sekali, cuman fungsinya luar biasa. Saya terakhir memakai mata solder yang ini, mana ya? Oh ini. Saya terakhir memakai mata solder yang ini luar biasa nih awetnya nih ya. Bisa dikatakan sudah ada usianya 3 tahun ya. Belum pernah saya ganti. Baru kali ini saya ganti karena entah kenapa ini kemarin solder saya tinggal di mes itu, entah ada yang pakai atau gimana, dia sepertinya ada bekas plastik, mungkin buat solder plastik, entah siapa yang memakai. Itu kesalahan yang fatal ya teman-teman ya. Untuk teman-teman misalnya belum tahu ya kenapa kok mata solder itu jangan sampai dipakai buat solder plastik. Ya sebenarnya boleh sih pakai solder plastik, cuman mata soldernya jangan yang masih dipakai buat servis gitu loh. Kita sediakan mata solder khusus, misalnya ini udah nggak dipakai ya bolehlah kita buat tusuk-tusuk di plastik, oke lah. Tapi kalau bisa jangan yang masih habis kita ganti masih baru gitu loh. Ini sebenarnya sayang sekali karena ini saya udah susah banget, ini mata solder yang langka. Karena apa? Ini sebenarnya bukan tumpul gini ya, ini agak runcing teman, agak kayak patah gitu. Enak banget mata solder yang ini. Jarang dipinjam, sekalinya dipinjam rusak gitu. Jadi perawatan yang perlu diperhatikan, jangan meminjamkan alat kepada orang lain yang tidak mengerti atau masih belajar itu. Nah, itu penting banget buat teman-teman ya. Nih, saya lihat di sini, ini fisiknya ya, keren kan? Solder temperatur. Dibandingkan yang ini, saya lebih suka yang ini karena apa? Udah pas pegangannya. Ini plastik tipis sekali tapi nah, ini agak tebal, ada karetnya juga. Nah ini kalau misalnya teman-teman beli temperatur, oke, saya akan aktifkan kembali kamera yang fokusnya. Oke. Nah ketika teman-teman membeli yang temperatur cuman tidak ada karetnya, biasanya teman-teman ini kayak apa ya, merasa panas di ujung sini karena panasnya luar biasa nih ya teman-teman. Lalu saya akan membahas detailnya untuk perawatan ya. Saya akan membahas detailingnya untuk perawatan kali ini. Untuk perawatan mata solder yang baik dan benar, biasanya saya menggunakan
Oke, saya masukkan dulu nih mata soldernya, mata solder temperatur. Saya menggunakan sebuah kawat, tumpukan kawat apa ya istilahnya, kawat atau tumpukan kawat ya ini ya. Biasa kita nemuin di tempat cuci piring. Kalau teman-teman ibunya menyimpan seperti ini ya, benda seperti ini, ibunya atau istrinya ya, kalau yang udah berkeluarga, nah memiliki seperti ini. Teman-teman bisa lihat di kamera ya untuk detailingnya. Oke, saya akan fokuskan kameranya seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini sebagai penghilang timah yang ada di solder, mata solder kita ya. Ini bentuknya. Ini biasa tepat di cucian itulah. Kadang ada yang jual juga sama tempatnya, cuman daripada kita beli 25.000, mending kita beli di warung, di toko kelontong, seharga kalau nggak salah 8.000 itu udah sama sponnya. Sponnya buat cuci piring kan lumayan. Kita cuma ambil satu bisa jadi dua nih, kita gunting gitu. Kita harus kreatif, jadi teknisi ini dituntut untuk kreatif ya. Nah, ini saya dapat pembersih solder juga versi murah. Ini kalau dulu teman-teman nyebutnya Gondorukum, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nih, oke, detailingnya kelihatan ya. Nah, oke, ini Gondorukum. Ini saya gunakan buat pembersih solder juga. Nah, ini untuk kondisi yang masih baru, kondisi yang belum kotor ya. Nih, oke, teman-teman bisa lihat cara detailingnya. Gondorukum ya untuk teman-teman, ini namanya, kita menyebutnya seperti itu. Lalu gimana sih perawatan yang baik dan benar? Nah, apa sih fungsinya nih? Nah, ini kan kita akan contohkan ya. Ini kebetulan soldernya belum panas. Nah, ini agak ada apa ya, kayak berkarak kerak dikit ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kerak-kerak seperti ini teman-teman. Saya akan fokuskan kameranya. Oke, 3, 2, 1. Setelah fokus, oke. Nah, ini teman-teman lihat di sini agak berkerak-kerak gitu ya. Ini yang menyebabkan timah tidak mau menempel. Nih teman-teman, kalau mau lihat, ini menyebabkan timah tidak mau menempel. Oke, saya akan mencoba fokuskan lagi. Kerak-kerak yang ada di sini teman-teman ya, kerak-kerak yang ada di sini, ini cukup kita hilangkan dengan memberi dia sebuah timah kawat ya. Teman-teman bisa lihat secara detailnya, ini timah kawat ya, ya, timah kawat gulung ya, dan fluk. Jangan lupa untuk meratakan panas fungsinya. Nah, saya akan mencontohkan untuk pembersihan mata solder yang baik dan benar. Terkadang ada orang yang melakukannya dengan cara memukul-mukul. Apa ya memukul-mukul ya? Daripada memukul-mukul, mending kita beli ini dah, aman. Ini udah ada kurang lebih 4,5 tahun menemani saya mata soldernya. Mata solder, device soldernya ini lumayan lama kan. Ini saya setting di suhu 200 derajat Celcius di potensionya ya. Oke, saya akan fokuskan kamera yang ini. Oke, biar fokus teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, kondisi solder masih awal-awal panas, dia akan mengeluarkan asap sedikit. Nah, disinilah kita harus memulai pembersihan awal. Ini harus dari kondisi awal sekali panas ya, dan kita akan mengoleskan fluk yang tadi kita udah siapkan. Nah, ini udah keluar asap-asapnya ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, asap-asap awal ini menandakan dia awal dari panas yang dihasilkan. Lalu kita tunggu
kurang lebih sekitar 1 menit ya untuk pemanasan secara merata, sambil kita bukan tusukan ya, kita dekatkan ke mata solder ya, kita dekatkan timah gulung tadi ke mata solder yang akan kita bersihkan. Nah, kayak gini, sambil kita olesi kembali fluk agar meratakan panas yang ada. Nah, ini ya, teman bisa lihat. Nah, hati-hati karena ini kita kalau misalnya salah-salah kita bisa gini ya. Nah, ini kayak apa namanya nih, timahnya itu kemana-mana gitu loh, bisa leleh kemana-mana, bahkan bisa kena mata. Hati-hati ya. Oke, kalau udah seperti ini kita selupkan ke gondor rukumnya. Oke, nah ini agak-agak mengkilap ya, lalu kita kasih timahnya kembali. Nah, oke, nih ya teman-teman bisa lihat nih, kita kasih lagi yang banyak. Oke, kita olesi, kita kasih lagi yang banyak. Oke. Nah, ujung mata solder ini tidak boleh terkena plastik ya, tidak boleh terkena plastik. Karena apa? Sekalinya dia kena plastik, percaya atau tidak, timah ini tidak akan menempel di ujung mata soldernya. Sekali aja Anda menggunakan mata solder untuk mengeksekusi ya, untuk mengeksekusi plastik, nah pasti mata soldernya tidak akan tahan lama lagi. Nah, ini enak banget nih. Nah, itu kan udah nempel gini aja. Nah, ini mata solder yang masih bagus, ciri-cirinya seperti itu. Ketika kita tusukkan, nah ini beda ya, tadi ketika belum dibersihkan dia susah untuk menempel. Sekarang ketika sudah kita bersihkan, ini enak nih nempelnya tuh. Oh, mantap sekali. Nyiprat guys, hati-hati kena mata. Utamakan keselamatan, karena untuk kita bukan bermain sih, menggunakan alat ini juga harus mengutamakan keselamatan ya. Tuh, enak sekali kan. Tuh. Oke, ini bukan plastik ya, ini ya, ini atom. Dudukan solder jangan beli yang plastik biar nggak meleleh. Ini atom nih, jadi nggak akan meleleh. Atau beli yang besi, kalau teman-teman nggak ada yang kayak gini, beli yang besi banyak, bersih kan. Nah, setelah seperti ini rahasia, buat saya bocorkan rahasianya biar mata solder teman-teman itu awet gitu loh, daripada teman-teman sering beli kan. Bukti saya sudah buktiin sendiri, 3 tahun saya tidak pernah ganti mata solder. Buktiin ya buat teman-teman ya, asal tidak kena plastik aja aman. Dan juga pemakaian sendiri, bukan orang lain. Nih. Jika kita setelah melakukan eksekusi, kita usahakan untuk melapisi mata solder yang akan didiamkan. Nah, seperti ini ya. Kita usahakan melapisi mata solder yang akan didiamkan ya. Sebelum didiamkan kita lapisi seperti ini, lalu kita diamkan. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu jangan sampai lupa. Kenapa? Ketika kita akan memakai kembali, itu teman-teman tinggal bersihkan saja bekas yang sudah dilapisi tadi, tinggal kita bersihkan gini. Oke, langsung bisa kita pakai tanpa harus membersihkannya terlebih dahulu. Nih, langsung bisa kita pakai. Berbeda dengan ketika kita bersihkan dulu baru kita diamkan, pasti kita nanti akan menemukan mata solder kita yang menghitam ya kan. Lalu kita tidak bisa bukan menggunakannya, lebih tepatnya kita kesulitan untuk melelehkan timah yang ada gitu. Otomatis kita harus membersihkan ulang. Nah, itu rahasianya. Ini contoh
bagian bawah ini ya, bagian bawah ini dia yang udah menghitam ya teman-teman ya. Bisa lihat secara detailnya, bagian bawah ini yang udah menghitam dibandingkan ujungnya yang dilapisi tadi ya. Nah saya akan fokuskan buat teman-teman ya. Oke, saya akan fokuskan bagian bawah solder ini udah menghitam ya. Nah karena apa? Oke, karena apa? Ini solder tidak kita lapisi, kita hanya menggunakan ujungnya ya buat teman-teman. Nah ini susah kan kita untuk melelehkan. Logikanya kalau kita lapisi bagian-bagian bawah yang sini itu juga bisa kita pakai gitu. Cuman kita kan seringnya pakai yang ujungnya ini. Teman-teman bisa lihat ya, udah mulai agak menghitam ujungnya karena tidak kita lapisi ya. Kita harus bersihkan ulang pakai gondorukum ini. Lalu kita bersihkan seperti ini. Nah seperti ini menggunakan timah. Lalu kita seperti ini, kita tusuk-tusuk di dalam kawat ini, gumpulan kawat. Tuh putih kembali kan. Nah tapi kalau kita akan diamkan, kita wajib melapisi sebelum kita diamkan biar enak nanti makainya. Ini juga yang membuat mata solder teman-teman menjadi awet. Oke, nah jadi gitu ya buat teman-teman. Sekilas buat teman-teman mungkin untuk sesi malam hari ini tentang penjelasan singkat mata solder bisa saya sampaikan seperti ini saja. Nanti untuk sesi selanjutnya saya akan menerangkan beberapa alat, ini fungsinya untuk apa, terus ini namanya apa ya kan. Nah tunggu di sesi berikutnya, saya akan menerangkan berbagai macam alat ya. Dari mulai detailing harga ya sampai kegunaannya. Oke, tetap stay tune buat teman-teman yang masih ingin kepo-kepo ya. Apa sih yang sering kita pakai di sini? Tetap stay tune ya teman-teman. Jangan lupa komen di bawah kalau misalnya teman-teman pengen sesuatu yang ingin di sharing-sharingkan ya kan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya karena udah malam juga. Kalau pengen kontak-kontak juga bisa, tapi kalau pas lagi nggak sibuk ya. Mungkin cukup sekian, jangan lupa matikan solder setelah kita pakai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.